Yo, what's up good people. Nah, salam untuk semuanya, salam untuk cat lover ya, pecinta kucing semuanya, salam. Sekarang Abang VJ lagi ada di atas, paling atas rumah kucingnya Abah Junah ya, dari Bekasi. Dan tadi Abang VJ udah ngeliat kucing-kucingnya semua sehat, semua terawat, wah lucu-lucu semuanya ya. Senang sekali pokoknya. Jadi ini lantai atas tempat kucing-kucing kalau pagi berjemur. Nah tuh, apa sayang? Oke, luar biasa sekali. Berkah sehat, rezeki lancar untuk Abah Junah ya. Panutanku. Oke, baiklah kita ketemu sama Abah Junah langsung ya. Abah Junah, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ya, kumaha daramang. Alhamdulillah selalu damang. Amin, saya. Nah, Abah Junah, boleh nggak kita ngobrol dikit ya? Kita mau nanya-nanya seputar kucing nih Abah Junah. Oke. Ya, Pak, kita tahu kan Abah Junah sudah lama berkecimpung di dunia kucing ya kan, dunia rescue, dunia street feeding ya. Kita kan butuh edukasi dari Abah Junah gitu. Jadi Abah Junah, kalau misalnya saya mau nanya, Abah Junah di sini kucing semua pada steril ya? Sebagian, tapi sudah hampir 90% tersterilkan. Steril. Jadi Abah Junah pro steril ya? Dibilang pro enggak sih sebenarnya, tapi aku lebih mengedukasi bahwa kucing yang dipelihara di dalam rumah itu sangat dianjurkan dan lebih bagus untuk disteril. Karena untuk menekan populasi yang ada di rumah supaya kita bisa menjaga komitmen dan konsisten merawat mereka, tidak ada lagi yang namanya buang-buang bayi kucing karena alasan kebanyakan, alasan karena telat disteril dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Dan bukannya kalau misalnya di steril itu kucing lebih sehat, Benar. lebih nurut Kucingnya gitu ya? Lebih sehat, lebih nurut. Makanya aku lebih setuju kucing yang di rumah karena terprogram. Kucing steril itu akan lebih membutuhkan asupan makanan yang banyak, protein ataupun gizi yang banyak. Beda halnya dengan kucing jalanan. Kalau di steril kita harus bisa konsisten juga menjaganya. Jadi buat teman-teman yang mensterilkan kucing jalanan itu harus menyediakan makanannya juga karena mereka tidak bisa bertarung setelah di steril. Oh begitu, jadi kucing lebih kalem gitu ya? Lebih kalem, lebih penakut. Gak emosian gitu ya? Jadi emang banyak ini ya, banyak segi bagusnya untuk steril gitu. Ya. Nah Abah Junah, kalau misalnya aku mau nanya lagi, makanan itu biasanya kan ada salah satu produk yang katanya itu susah kencing kucingnya gitu kan, kalau makan produk itu gimana Abah Junah? Apakah kita harus tetap pakai itu, produk itu, atau harus ganti ke ikan atau gimana? Sebenarnya semua produk makanan kucing dibuat memang sudah sesuai dengan porsi dan BPOM-nya mungkin kali ya. Cuman mungkin karena ada beberapa yang kebetulan terjadi hal seperti itu. Kalau memang kita mampunya beli itu yang apa-apa, tapi kalau kita ragu cari produk yang lain yang sesuai harganya, bisa pindah ke lain ini nyoba untuk yang beda-beda produknya tetapi harga yang sama biar tidak jomplang. Takutnya kan karena kan saya mampunya beli yang itu. Nah. Banyak kok yang sesuai harganya tapi bukan produk itu gitu. Disesuaikan. Tetapi sih kalau aku alhamdulillah sih belum pernah ngalamin ya dari salah satu produk dengan kucing susah kencing atau apa. Tapi ya intinya kembali lagi kepada keyakinan dan berikan yang terbaik untuk kucing. Merek apapun semua pasti insya Allah sama. Yang penting lakukan dari hati, pasti mereka akan sehat. Jangan termakan hoax. Iya betul. Yang penting kan kasih makan juga harus dengan banyak minum kan ya. Nah, Gitu. Nah kalau Abah Junah ini udah berapa tahun sini Abah Junah? kalau di sini baru 5 tahun, tapi kalau berkecimpung di dunia kucingnya itu di atas 25 tahun. Oh, maksudnya terbentuk Kalau RKAJ. RKAJ-nya itu 14 tahun. Nanti 14 tahun. Agustus ini itu 14 tahun. Wah, mau ulang tahun berarti dong bentar lagi That's ya. right, benar. Amin. Oke, dan Abah Junah setiap hari juga street feeding kan ya? Alhamdulillah sih di Street feeding. Dan kalau misalnya ada yang sakit, itu langsung diangkut atau gimana Abah Junah? Nah, aku sih lebih mengutamakan kucing yang ada di sekitar wilayah rumah kucing Abah Junah, radius terdekat dulu.
untuk street feeding ya teman-teman, dan mengajak warga masyarakat untuk peduli terhadap kucing-kucing yang ada di sekitar sini. Gunanya apa? Agar kucing yang hidup di jalanan itu tidak ada yang nyakitin. Itu aja udah jauh lebih cukup, karena banyak sekali kabar di tiap perumahan perkampungan kucingnya dibuang-buangin, dilaporin ke Sudin karena mengganggu. Nah, kita terus edukasikan itu supaya kucing yang ada di jalanan benar-benar bisa sejahtera, minimal tidak disakitin dan tidak dibuang sama orang-orang yang ada di sekitar sini. Nah, adapun kucing yang sakit di sekitar rumah sini baru kita bawa untuk kita obatin, untuk kita berikan tempat. Jadi yang benar-benar kita rescue itu adalah kategori yang harus dibantu, harus ditolong kalau dia sakit, tersakiti dan lain sebagainya. Oh jadi gitu ya. Nah bayangin guys, 14 tahun ya kan di dunia kucing, street feeding, rescue juga. Ya. Dan Abah Juna sampai sekarang juga masih ada aja orang yang ngirim kucing sini, ya kan? Benar, banyak banget yang ngirim kucing tanpa identitas, tanpa konfirmasi, pakai ojol. Harus bayar juga, ojolnya harus dibayar oleh kita juga. Abah Juna yang bayar. Saya yang bayar Lah juga. piye toh? Kasihan juga ojolnya datang-datang kucing-kucing bawa kucing, Pak belum dibayar. Ya. Gitu. Tapi ya itu adalah salah satu tantangan hidup dan cobaan hidup sebagai rescuer ya. Mungkin teman-teman juga sering ada yang ngalamin, ikhlasin. Nanti juga rezekinya ketarik kok sama kucing. Ya. Tapi ya juga mesti dihimbau ya. Ya, buat intinya teman-teman gini, kita semuanya. manusia punya akal, pikiran, punya hati nurani dan punya akhlak, gunakan. Kalau kita tidak bisa berbuat dengan baik, minimal gunakan akal sehat kita. Gitu. Boyo pengertiannya ngono lo. Ya, udah nitip katanya belum bayar lagi, astaga. Nah itu kasihan ojeknya diblokir lagi sama si pengirimnya kan. Apa iya? Iya, sampai lah kok hilang katanya. Kasihannya gini guys, udah nyuruh orang terus kita takutnya di sini nggak ada orang. Atau Abah Juna udah pindah rumah misalnya. Kan kelimpungan. Terus iya. ojolnya disuruh buang gitu. Kalau Iya. kucingnya sakit kan kasihan. Nah, pakai logika dan pakai hati nurani juga, pakai akhlak lah. Kita manusia punya akhlak, pakai itu aja sih. Betul. Pakai hati nurani gitu ya. Ya. Mesti pakai akal panjang juga gitu. Oke, dan Abah Juna di sini ada berapa ekor? Di sini masuk ke 350 ekor. 350 ekor. Yang di jalanan yang setiap malam kita kasih makan 300 ekor. 300 ekor. Di sini ada. Wah, banyak juga Abah Juna berarti ya. Hampir 600. Setiap malam kita live kok di TikTok. Ya, saya juga pengikut setia, nonton terus. Dan Abah Juna di sini ada berapa channel? Bertiga doang. Bertiga aja. Aku, adek, sama abang. Satu keluarga. Satu keluarga. Jadi semuanya pecinta kucing. Ya. Alhamdulillah. Karena kita nggak sanggup bayar karyawan. Ah, Karena memang susah sih, walaupun kita bayar karyawan, mereka mindsetnya gaji kan. Bukan mindset dari hati, karena ngurus begini tuh harus dari hati. Harus rela, bukan berarti kita nggak mengharapkan uang ya, nggak, tapi harus dari hati. Karena ngurus kucing itu penuh kesabaran, pokoknya cobaannya banyak. Jadi kalau karyawan kan dia susah, diganggu sama kucing sendiri, dia marah, bosan. Akhirnya dulu pernah ada karyawan baru sebulan keluar, terus akhirnya udahlah nggak usah. jadi semua kembali ke hatinya dulu ya. Hatinya dulu, bukan hanya karena oke, saya mau kerja di situ tapi gajinya harus segini, nggak bisa. Digaji 10 juta pun kalau memang dia nggak dari hati, dia nggak bakalan bisa. Harus mencintai pekerjaan dulu, baru rezeki akan mengikuti. Amin. Iya betul. Iya. Ya Kalau kan? bukan pecinta kucing ya angel. Semua pekerjaan juga sama, kalau kita sekalipun kita dibayar miliaran, tapi kalau kita tidak suka dengan pekerjaan itu, hidup kita akan ngebatin. Tapi kalau dibayar seadanya, tapi kita melakukan pekerjaan itu dengan happy, insya Allah berkah. Amin. Iya. Dan Abah Juna boleh dong kasih masukan lagi untuk teman-teman saya, teman-teman kita semua dari Cat Lover. Himbauannya apa ini Abah Juna? Untuk saat ini, untuk di 2023 dan kedepannya, perbanyak edukasi kepada hal layak umum, kepada warga masyarakat, baik di media sosial ataupun non media sosial, dengan gerak nyata. Contohnya seperti edukasi street feeding, memberikan makanan ke kucing-kucing jalanan. Kita boleh kok posting lagi ngasih makanan. Semakin banyak orang yang street feeding, itu akan semakin meminimalis dan semakin banyak juga orang tergugah untuk bisa memberikan dan untuk bisa menyayangi mereka. Oh, ini kucing itu seperti ini ya, ternyata dikasih makan. Karena banyaknya orang-orang yang nyakitin kucing karena kita cat lovernya hanya bisa diam saja, nunggu kabar orang-orang jahatin kucing baru viral.
Tapi kalau kita serentak di seluruh dunia ataupun khususnya di Indonesia, street feeding walaupun hanya di depan rumah, itu orang akan tergugah, oh seperti ini gitu. Jadi kebaikan sekecil apapun hanya diri kita dan Tuhan yang tahu, tetapi dunia berhak diberitahu, yaitulah edukasi. Hebat sekali Abah Juna, ini luar biasa sekali, edukasinya mantap Dan juga sekarang sekali. itu nggak perlu guys untuk memelihara kucing, itu bukan sebuah kewajiban. Yang menjadi kewajiban itu adalah bagaimana kita memperlakukan mereka. Seorang cat lover tidak wajib ada kucing di rumahnya, tetapi seorang cat lover wajib mengajak banyak orang untuk menyayangi kucing. Lebih banyak orang yang menyayangi kucing. Jadi tekankan dan mulai sekarang itu perbanyak edukasi untuk sumber daya manusianya, bukan kucingnya, steril, rescue dan lain sebagainya, enggak, tapi sumber daya manusia, gimana supaya kita bisa meng-cat loverkan dunia. Gitu. Oh begitu. Jadi itu himbauan buat teman-teman cat lover semuanya ya. Oke, ayo terus edukasi teman-teman. Dan kalau saya perhatikan nih Abah Juna kalau rescue atau jemput kucing, kenapa nggak pernah di luar Bekasi gitu loh? Saya lebih mengutamakan kucing yang di radius RKJ dulu, yang terdekat. Kalau yang jauh itu baru biasanya ada laporan dari media sosial, bisa IG ataupun TikTok, misalkan Abah ini ada yang kucing ketabrak dan lain sebagainya. Nah itu pun saya akan lakukan kembali lagi ke hati. Kalau hati saya berkata bantu, maka anterin ke sini. Tapi kalau misalkan oh ini kucing masih survive, banyak orang yang Abah ini di wilayah saya banyak kucing-kucing terlantar, tetapi dalam kondisi sehat, karena kucing pun mereka pasti masih bisa lah untuk cari makan kalau yang masih survive, kecuali kalau kondisi sakit apa, nah dilaporkan jauh dari wilayah sini baru disuruh antar ke sini. Itu pun tetap harus konfirmasi dulu dan harus sesuai kebutuhan dan kemampuan kitanya. Oh kita mampu untuk bawa ke klinik, mampu untuk merawat, baru kita akan bawa. Jadi kalau untuk yang jauh-jauh, mohon maaf, masih di luar batas kemampuan saya. Dan istilahnya gini, saya lebih tegas, itu bukan urusan saya, karena cat lover di dunia ini banyak. Jangan terus ke shelter, terus lapor shelter lama-lama numpuk. Yuk sekarang kita semampu kita bantu mereka, kucing-kucing. Mau ke dokter, mau nggak ke dokter, minimal bawa dulu. Saya paling nggak suka orang di media sosial itu posting dulu, nunggu viral, udah di tag banyak shelter tapi didiemin, nunggu viral postingannya, baru deh. Bukannya diselamatin dulu itu kucing. Pas baru aja nanti ya saya ke lokasi dulu untuk cari kucingnya. Kucing tuh hidup, pasti hilang kan? Gitu. Jadi bukan ditolong dulu, tapi diposting dulu, nunggu viral, baru dibantu. Nah itu yang kurang bagus ya. Jadi buat teman-teman kalau nemu kucing, amankan buru-buru, baru posting. Kalau memang butuh bantuan, baru tag shelter atau DM shelter. Pasti akan dibalas, lambat laun, harus sabar. Ada yang slow respon, ada yang fast respon, tergantung dari shelternya masing-masing. Yang paling utama saling bantu dan saling kerjasamanya. Kalau kita ngerasa nggak mampu, masih banyak orang-orang di sekeliling kita, orang baik yang bisa diajak untuk kerjasama. Gitu. Yang penting bergerak dulu ya gitu. Bergerak ya. dulu. Foster dulu ya Abah ya. Poster dulu, jangan ini mah belum di poster, masih di jalanan, di posting, nunggu viral dulu, nunggu banyak yang komen, nunggu banyak yang bilang kasihan. Tapi pas begitu ada yang mau nolong ke lokasi, udah nggak ada kucingnya. Sering itu terjadi. Aku udah jauh-jauh Jakarta Barat, jauh loh itu. Datang ke sana, ntar ya kita cari kucing dulu, nggak ada. Kirain udah di poster, katanya kucingnya aman kok ada di sini. Datang sana dikandangin enggak, dimasukin ke rumah enggak, padahal kucingnya itu udah ketabrak. Mungkin dia ngumpet kali kan, kita nggak tahu di semak-semak atau apa. Nah itu banyak kejadian, makanya aku jarang kalau untuk ke jangkauan yang lebih jauh, lebih yang dekat aja dulu deh, yang ditemuin sendiri. Iya betul. Soalnya kita tahu kan cat lover kan banyak ya, setiap daerah pasti ada cat lover Pasti ada. gitu. Jadi kalau daerah kalian itu ada kucing yang sakit, perlu bantuan, bergerak langsung. Jangan nunggu yang luar daerah bergerak gitu. Ya. Gitu ya, Abah ya. Betul. Ya. Oke, Abah Juna, tentunya saya senang sekali bisa berkunjung di sini dan senang bisa ngeliat kucing-kucing Abah Juna. Dan ucapan terima kasih Abah Juna. Saya seorang street feeding dibantu selalu sama Abah Juna. Terima kasih banyak ya. Berkah sehat rezeki lancar untuk Abah Juna, juga RKAJ semakin maju dan menjadi panutan. Amin ya. Terima kasih. Selamat sore Abah Juna. Sama-sama.
Yo, what's up guys? Salam cat lover lagi. Selamat sore. Kita masih ada di rumah kucing Abajuna ya di daerah Bekasi. Senang sekali di sini kita sudah ngobrol, ngeliat kucing, main sama kucing. Pokoknya all buat kucing di sini. Senang sekali. Udah ke lantai atas. Pokok wah full kucing. Semua sehat, semua terawat dan semuanya terjamin luar biasa. Dan di sini Abang VJ ketemu sama cat lover juga dari Depok ya. Halo. Halo. Ini Mbak Vina. Iya, Ya Mbak Vina. Salam cat lover terus ya. iya. Dari apa alamatmu? Cilodong. Cilodong, Iya, Depok, Cilodong. Depok Cilodong. Depok Cilodong. Ya, semangat terus demi kucing ya Mbak ya. Iya dong. Ya. Semangat. Semangat. Semangat demi terus Iya. ya. Keep rescue dan keep street feeding. Satu lagi, Mbak siapa namanya? Siapa namanya? Furi, Mbak Furi. Mbak Furi dari mana? sama dari Cilodong. Oh, jauh-jauh ya ke sini. Jauh-jauh. Ya demi kucing guys. Sama juga Bang VJ di Tanjung Priok ke sini juga demi kucing. Ya pokoknya kita sini satu circle, satu frekuensi, satu perjuangan demi kucing. Amin ya. Amin, amin. Semangat Mbak Kucing siapa? Abang bukan? Nah. Tadi ada juga. Hai. Waduh. Hai. Tadi ada juga kecil. Ya. Jadi di sini Abang VJ ketemu Bajuna, ketemu Bang Husen, ketemu Bang Denny, ketemu teman-teman semuanya. Jadi senang sekali ngeliat mereka sehat semuanya ya, senang sekali. Oke, good people. Pokoknya terus berjuang demi kucing. Ya, keep street feeding, keep rescue. Terus jadi orang baik. Ya, percaya sama hukum tabur tuai. Apa yang kita perbuat itu juga kita dapatkan gitu. Terus berbuat baik ya. Kalau Mbak Vino ada berapa kucingnya di rumah? Sekarang ada 14 ekor. 14 ekor. Semua steril. Belum sih, belum. Cuman baru satu doang di steril. Baru satu, oke, enggak apa-apa. Yang penting memang harus steril ya kan. Jadi Iya. biar dia nggak berenak pinak dan kucing kalau steril itu lebih sehat, lebih Iya. nurut gitu. Juga street feeding di mana? Saya biasanya ke GDC. GDC. Ya, 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 ya. Itu saya setiap minggu pagi selalu ngasih untuk Amin. anak yang di luar. Ya doain Iya. aja lah, saya sehat terus bisa. Amin, iya. Bisa ngasih setiap minggunya ya. Saya bisanya cuma di hari Minggu doang sih. Ya, semampunya kita lah ya. Iya. Semampunya kita. Iya. Oke, jadi ya, kita kalau orang Jawa bilang apa? Donga-dongaan gitu, Iya, saling betul. mendoakan Iya. gitu ya. Kalau kita sehat kan anak-anak juga kenyang tadi luar sana. Betul. Iya. Sehat-sehat Mbak Vina ya. Iya. Oke. Asik. Yo, what's up? Nah, sekarang kita ketemu Bang Denny. Bang Denny ini salah satu pengelola di rumah kucing Abajuna ya kan. Jadi apa ya, kita mau ucapin buat Bang Denny terima kasih, dedikasinya luar biasa banget ya kan. Kalau ngeliat postingan tiap hari itu gak ada matinya apa street feeding dan kucing terus ya. Kalau boleh tahu Bang Denny ada berapa ekor? 300 lebih lah, 300 lebih dan semua steril ya. semua hampir 80%. 80% steril. Wah tuh luar biasa ya kan. Jadi kalau steril tuh kucing-kucing lebih ini ya, lebih sehat, gemuk-gemuk, Lebih santai. lebih santai, jadi nggak emosian gitu kan Iya, ya kan. Jadi betah di rumah gitu loh ya Iya. kan. Ya dan Bang ini street feeding tiap malam di mana? Strip feeding di lingkungan komplek kita itu sekitar, kalau muter tuh sekitar 5 kilometer. Lima. 5 kilo ya. Oh jadi nggak keluar daerah ya, di sini Nggak, aja iya, gitu ya. Di lingkungan sekitar. Iya, memang sih kalau emang sepatutnya kita lebih care dulu sama yang sekeliling kita dulu ya kan, terdekat dulu gitu. Kalau semua terjamin baru bisa ngeliat yang lain gitu ya kan. Yang penting daerah kita dulu ya Bang ya. Sama kalau Bang Denny daerah sini kan, daerah apa ini? Daerah Bekasi Swadaya. Nah kalau Bang Denny kan di Priok dulu gitu loh. Ya, Bang Denny, makasih ya. Sama-sama. Saya ucapkan untuk Bang Denny, Bang Husen juga Abajuna yang selalu membantu saya. Terima kasih banyak loh ya, berkah sehat, rezeki lancar, Amin, dan amin. menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Siap.
muter dulu, muter. Mendingan pakai plastik aja kali ya yang ini gua. Gua pakai plastik aja. Dia Bajuna. Semangat terus. Ruangan kucing dan cantik sekali pemandangannya. Yang bener aja sih. Ya ampun ya tuh bajunya tuh. Kreatifnya, kreatifnya tuh. Ini guys, akun TikToknya VJ underscore apa? Vladi Jordan. Gladi. Itu Hakim guys, Hakim favoritku. Jadi kucing-kucing lagi pada santai di sini di lantai atas rooftop. Iya, babe dan aku nggak ada. Kamu dari mana? Aku teh. Lagi dong. Aduh, aku dong bang sama babe. Ikan. Nah, empus. Bajuna RKAJ biasa. Lantai 3 guys. Kita mau ke lantai 3 nih. Nah, empus ada kucing. Di center Abajuna tinggalnya tuh. Ini senternya Abajuna tuh banyak sekali kucing-kucingnya. Ini yang lagi kerja. Ikan apa ini mas? Aduh, gimana Pak? Ikan. Ikan. Apa ini? Dikasih ikan juga ya? Ikan juga, tapi udah tadi. Banyak ikannya. Pacar belum? Iya. Nih tuh. Aman. Tuh kucing. Aduh ada yang sakit. Ini sakit ya? Iya, kalau ini ruang khusus ruang sakit semua, jadi nggak digabung. Enggak, kalau ini mah rescue dari sampahan, kita nemu ada yang buang. Ini ruangan yang pada kucing-kucing sakit di Abajuna. Nih kucing sakit semua. Ini yang merah sakit apa? Mana? Yang ini sesek kucing ras itu. Iya kucing ras sakit berat be. Ah ini semua kucing-kucing sakit guys. Buangan. Tuh kucing sakit semua besti tuh. Ini abang yang rawatnya. Kucing sakit banyak ya. Oh yang di dalam. Ketok. Pesan dulu Amino. Cedak dekat. Oke, 1. Udah. Foto. Ya, video. Udah. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk Abajuna dari rumah kucing Abajuna. Terima kasih juga Bang Husen, Bang Denny, matur suwun, terima kasih banyak ya. Saya selalu dibantu lagi dan lagi. Ucapan terima kasih, semoga bisa menjadi ladang pahala, amin. Amin. Dan dikasih sehat, rezeki lancar. Amin. Satu kata untuk Abajuna dong, yang tadi Abajuna yang kita berbuat baik cuma Allah yang tahu dan terus tapi harus dunia harus. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Benar. Tetapi dunia berhak diberitahu. Buat teman-teman semuanya, semangat untuk sleep feeding. Insya Allah rezeki akan ditemukan. Nah itu dia tadi tuh, mantap tuh. Wih, keren banget. Bang Husen, pesan dong. Bang VJ, the best. Ya, Bang Suwon, terima kasih. Bang Denny, makasih Bang Denny. Suwon, Bang Denny, boleh foto?
Ya, satu. Terus. Mana? Enggak tahu gajinya bagus. Setelah berapa biji banyak. Bun, Bang Musa makasih ya. Adik manis makasih banyak. Salam buat Bang Denny. Terus type like and comment semangat terus. Pak, Temennya? Apa? Abah sendiri foto, Pak? Ah, iya nih. Bang Vijay maaf ya. Iya, Bang Denny, pamit Ge. Makan lupa. Oh iya. Oh, Neni makasih. Makasih, Bun. Assalamualaikum. Terima kasih Abah Juna RKAJ. Semoga lancar dan terus berlanjut. Makasih.